Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Abdi. Yang kali ini kita akan masuk pada pembahasan mata kuliah sejarah keberagaman kebudayaan Indonesia. Oke, selama ini kita membicarakan tentang keberagaman Indonesia dari sisi sejarahnya. Nah, berikut ini saya akan membawakan salah satu membahas bagaimana kondisi keberagaman di Kota Pontianak. Nah, ini saya acu dari sebuah jurnal yang pernah ditulis oleh saya bersama beberapa teman yang memang dari disiplin ilmu sejarah, dan pada saat itu memang kita punya ide bersama untuk melihat Pontianak ini dari sisi sejarah yang berkaitan dengan keberagamannya. Nah, keberagaman ini bisa kita lihat dari banyak aspek. Bisa kita lihat dari pertama, sisi keberagaman ini mempunyai latar belakang historis yang cukup panjang. Kenapa Pontianak bisa begitu plural, begitu beragam dalam etnis, dalam bahasanya, dan tentu saja ini akan membahas mengenai dalam kaitannya kebudayaannya. Oke, di sini dalam dalam hal yang saya bahas tentang keberagaman di Pontianak ini, Anda bisa kita melihatnya dari secara interdisipliner. Kita menggunakan pendekatan kronologisnya atau berdasarkan urutan waktu, ya, dengan pendekatan ilmu sejarahnya. Lalu kemudian mengapa mereka bisa beragam itu juga tidak lepas dari kondisi atau dari aktivitas migrasi, aktivitas mobilitas penduduk, aktivitas perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lain, dalam arti semuanya berkumpul di Pontianak sebagai daerah tujuan. Dan di situ akhirnya kita menemukan banyak keberagaman dan terjadi proses interaksi, dan sampai hari ini Pontianak menjadi memiliki kondisi yang plural. Oke, dalam hal ini kita akan coba membahas pelan-pelan mengenai detailnya. Nanti bisa Anda lihat akan saya share jurnal saya, silahkan dibaca untuk detailnya. Tapi yang akan saya bahas adalah tidak terlalu panjang. Jadi memang sejak awal Kota Pontianak secara singkat menjadi sebuah kesultanan, lalu kemudian munculnya dan kota Pontianak tersebut berkembang menjadi kota niaga atau kota perdagangan, terutama pada saat datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian turut mengembangkan kota Pontianak ini, dan Pontianak ini menjadi salah satu tempat mampirnya atau transitnya berbagai komoditi yang ada di Indonesia sebelum kemudian diangkut ke Belanda. Dan ini semua juga karena keramaian tersebut, hal-hal itu membawa banyak orang dari berbagai penjuru daerah, baik itu dari seluruh Nusantara pada waktu itu ataupun juga pada beberapa di antaranya orang-orang sekitar Kamboja atau Vietnam, orang-orang Indochina, orang-orang Saigon yang kemudian turut tinggal dan meramaikan wilayah tersebut. Secara historis memang ada kaitannya dengan beberapa kerajaan lain, namun akhirnya pendek kata itu semua berkembang, dan akhirnya di Kota Pontianak sendiri akhirnya memang sudah beraneka
ragam berbagai etnis, kepercayaan, strata sosial, dan ada berbagai keragaman di sana. Dan di kota Pontianak ini selain etnis-etnis yang beraneka ragam ini berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dan berkumpul di beberapa wilayah-wilayah tertentu, sehingga sering kali ini ketika saya tidak membahas itu atau mengatakan itu mereka membaur, saya justru melihatnya ini terfragmentasi, karena beberapa wilayah itu memang etnis tertentu tinggal di wilayah tertentu, tinggal di daerah-daerah tertentu, tinggal di perkampungan-perkampungan tertentu, dan itu menjadi sangat dominan dalam kampung tersebut. Jadi seperti misalnya yang mungkin etnis-etnis dengan keturunan Arab, etnis-etnis yang keturunan Dayak, Madura, Jawa itu berkumpul di wilayah-wilayah tertentu untuk di kota Pontianak ini. Kecuali memang di beberapa perumahan-perumahan baru itu mungkin lebih beraneka ragam, tapi untuk di perkampungan lama itu masih relatif dominan etnis tertentu. Jadi misalnya lebih dominan etnis Bugisnya, lebih dominan etnis Melayu Arabnya, lebih dominan Maduranya. Ini bisa kita saksikan atau bisa kita lihat di kota Pontianak tersebut. Sebetulnya saya dulu ingin memetakan, tapi belum juga belum juga sempat atau belum juga saya lakukan, mengingat terlalu banyak ide untuk melakukan sesuatu dalam kajian baik itu kebudayaan ataupun kajian geografi, dan beberapa di antaranya juga bersama teman-teman dengan disiplin ilmu sejarah itu juga belum ada waktu khusus. Oke, selain itu dalam kondisi interaksi sehari-hari, walaupun nampaknya segala macam itu begitu harmonis, namun demikian fragmentasi ini justru ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, selain itu juga relatif dominan untuk etnis Tionghoanya, dan ini cukup banyak berperan secara ekonomi di kota Pontianak ini. Dan hal ini sebetulnya memang didasari ada fragmentasi ini didasari pada pembagian kerja pada saat masa-masa kolonial dulu. Jadi bagaimana dengan orang-orang kerajaan atau orang-orang Melayu, mereka dipercaya untuk mengelola sistem pemerintahan, keamanan, administrasi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian etnis Tionghoa memang sering diserahi urusan atau hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan perdagangan, pergudangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan niaga. Sementara beberapa etnis lain itu banyak diberi tugas sebagai para pekerja, dan ada yang petani dan lain sebagainya. Dan inilah yang membutuhkan fragmentasi sejak awal. Ini juga pembagian kerja juga, ini juga merupakan strategi, mungkin kita bisa katakan juga strategi bagaimana supaya tidak membaur, karena ketika tidak membaur, pemerintah kolonial itu dalam mengelola istilahnya yang dikatakan mungkin harmoni sosial, atau tidak terlalu banyak pemberontakan, tidak ada terlalu banyak perlawanan. Jadi ketika
ada perlawanan, ada konflik, itu terjadi konflik horizontal, bukan konflik perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Jadi memang ya kalau zaman dulu dikatakan Divide et Impera, tapi saya rasa untuk hal ini sangat halus sekali strateginya, karena terdapat kecenderungan ketika kita dibagi atau kita membagi kelompok-kelompok yang sebetulnya bisa menjadi satu unit atau sesuatu yang membaur, tapi ketika pembagian kerjanya dibedakan, dikelompokkan berdasarkan etnis, dengan sendirinya potensi-potensi konflik, potensi-potensi untuk perselisihan, persaingan itu akan muncul, dan itu yang sangat mempermudah atau memudahkan pemerintah kolonial pada waktu itu ya untuk tetap mengendalikan atau tetap meletakkan posisinya di tengah sebagai mediasi, dan itu posisi-posisi yang sangat menguntungkan sekali dalam secara politis, dan itu juga banyak diwariskan di dalam kehidupan sehari-hari sampai hari ini. Jadi manajemen konflik, mengelompokkan itu, lalu kemudian bagaimana caranya supaya yang lainnya berselisih, lalu kemudian pemegang otoritas itu nanti seakan-akan menjadi penengahnya, dan dia bisa tiba-tiba berpihak pada satu sisi, tiba-tiba berpihak pada sisi lain, dan ketika terjadi perselisihan dia bisa lepas tangan atau tidak tidak tersentuh atau menjadi kambing hitam dan lain sebagainya. Kemudian di sini fragmentasi ini terjadi, dan sampai hari ini pun hal tersebut tuh walaupun mungkin sudah kita upayakan sudah sedemikian rupa, tapi yang namanya sentimen antar etnis, lalu kemudian di bawah sadar itu masih tetap ada. Hal ini bisa muncul dan bisa terungkap ketika ada permasalahan, ada perselisihan, pasti yang akan dibawa masalah etnis, orang pendatang, orang asli, orang etnis ini, etnis itu, dan lain sebagainya, dan itu akan muncul. Dan kita bisa lihat di media hari ini ketika ada kabar mengenai kejahatan, ketika ada kabar mengenai kecelakaan, pasti ada etnis tertentu yang yang seakan-akan menjadi suatu kesalahan. Misalnya ketika ada kejahatan itu pasti yang akan dikatakan pasti orang luar, tapi ketika itu ada sesuatu yang berorientasi di luar sana, dikatakan itu adalah orang lokal apapun etnisnya. Oke, di sini pada saat pemerintahan Orde Baru pun kita sudah mungkin mendengar banyak cerita bahwa konflik antar etnis juga rentan sekali dan sering kali terjadi di Kalimantan Barat ini pada umumnya. Ada urutan waktu tertentu di mana itu sering kali terjadi, dan hal ini juga memunculkan berbagai fenomena, berbagai sesuatu yang sangat laten untuk konflik di Kalimantan Barat ini, karena memang tidak mudah untuk menghapuskan segala macam yang sudah diwariskan, yang sudah ditanamkan sejak dulu, sejak masa kolonialis. Makanya dengan hari ini, jika seandainya Anda ingin membalikkan atau mengubah kondisi itu, silahkan menggunakan pendekatan postkolonialis dengan upaya dekolonialisasi. Jadi
itu masih jadi sangat-sangat supraorganis, pemikiran-pemikiran masa kolonial. Lalu kemudian bagaimana feodalisme dan hierarki di sini masih cukup kuat. Nah, silahkan kita refleksi apakah iya ataukah tidak, atau kita bisa menerima itu atau tidak. Kalau kita tidak, kita akan tetap mengkonservasi segala sesuatu yang sangat-sangat feodal tersebut, yang sangat konservatif tersebut, dan potensi-potensi konflik, potensi-potensi perselisihan baik itu vertikal ataupun horizontal itu masih akan terus terjadi. Dan di sini kita katakan bahwa kota Pontianak memang plural, jadi beraneka ragam, tapi tidak banyak atau mungkin baru beberapa orang yang menganut pluralisme. Lalu kemudian beraneka ragam yang plural ini itu artinya beraneka ragam etnis, budaya, dan lain sebagainya, tapi itu bukan berarti multikultur, karena multikultur merupakan sebuah ideologi, sebuah pribadi, ataupun sebuah, ya misalnya sebagai contoh, seorang pribadi yang multikultur adalah pribadi yang di dalamnya dia menguasai atau terinternalisasi banyak budaya, banyak kultur. Nah, salah satu contohnya misalnya ketika kita menguasai lebih dari 2-3 bahasa daerah, 2-3 bahasa itu salah satu wujud multikultur. Belum lagi dan ketika kita berkata bahwa pluralitas atau sesuatu yang plural itu multikultur, itu belum tentu. Masyarakatnya sudah multikultur, itu belum tentu. Masyarakatnya plural, tapi belum multikultur. Bahkan plural dan terfragmentasi. Oke, ini bisa dilihat, mau kita akui atau tidak, mau kita sadari atau tidak, mau kita refleksikan atau tidak, ya itu terserah kita. Apakah kita memang sudah terbiasa untuk tidak mengakui hal-hal yang buruk dan selalu mengklaim hal-hal yang baik. Itu tergantung pendapat kita, keinginan kita, apakah kita akan maju atau tidak, atau kita akan tetap seperti ini dan masih tetap terfragmentasi. Sementara di dalam skup yang lebih luas, dalam skup state atau skup negara, kita sedang memperjuangkan atau mencoba mempertahankan integrasi, mempertahankan kesatuan sebagai satu bangsa, walaupun di dalamnya kita terdiri dari berbagai etnis. Oke, saya jelaskan itu saja, tidak terlalu banyak. Nanti mungkin link dari file jurnal yang saya sampaikan ini, sebagai bahan yang saya sampaikan ini, akan saya sertakan di bagian bawah di kolom deskripsinya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajugawata. Salam.